itu ada kode etik ya, di mana kode etik dalam Insinyur Indonesia itu diatur menjadi 4 prinsip dasar. Jadi prinsip yang pertama adalah keluhuran budi, kemudian kesejahteraan umat, kepentingan masyarakat, dan meningkatnya kompetensi. Jadi ada istilah kalau di bidang pendidikan itu belajar sepanjang hayat ya. Jadi nggak hanya saat kuliah, nggak hanya saat sekolah, bahkan saat kita bermasyarakat pun kita juga belajar. Tuh. Untuk apa? Memperbarui ilmu dari perkembangan teknologi, terutama di bidang keinsinyuran. Kalau bidang teknik sipil mungkin sekarang lebih bisa diikuti ya dibandingkan bidang IT ataupun bidang permesinan. Karena kalau bidang bidang sipil atau bidang masih ini ya Dik ya, kalau IT kan tiap hari ganti teknologi. Nanti ada HP pun ya, mungkin adik-adik dulu pakai zamannya 3G itu sudah banget ya. Sekarang ada 4G, ada 5G gitu ya. Nah, kalau teknik sipil masih relatif sama ya. Struktur juga misal struktur bertulang juga masih banyak digunakan sampai sekarang. Oke, jadi tadi yang pertama keluhuran budi. Jadi kita perlu memberi nilai lebih pada hubungan horizontal ya, dengan manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minanas ya. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan kepada manusia dan alam. Jadi kalau kita sebagai insinyur itu perlu mempertimbangkan ya, jangan buat masalah kalau nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Kemudian yang kedua tadi tentang kesejahteraan umat, di mana kita dalam kode etik Insinyur Indonesia yang dinaungi oleh Persatuan Insinyur Indonesia organisasi ya. Jadi itu harus bisa mensejahterakan umat ya. Nah, aspeknya ada aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudian kemudahan pada umat dan memelihara keberlanjutan agar tidak meninggalkan kerusakan bagi umat yang mendatang. Jadi kita boleh bangun ya. Contoh kasus ya, studi kasus kayak kita di Kalimantan itu ya, banyak sekali tambang-tambang batu bara. Nah, itu juga mesti ada pro dan kontra ya, antara aspek kebutuhan batu baranya dengan aspek kerusakan lingkungan. Nah, itu harus ada namanya analisis dampak penting ya. Jadi ada izin AMDAL biasanya. Yang keempat, prinsip dasarnya dalam melaksanakan kode etik yaitu kita berbasis kepentingan masyarakat, bukan kepentingan golongan ataupun individu. Ya. Jadi prioritaskanlah sesuatu yang bermanfaat atau manfaatnya lebih banyak mana ini ketika adik-adik kerjakan untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. Dimana kalau kita bangun infrastruktur, nah rata-rata kan untuk kepentingan masyarakat ya. Ada nggak bangun bandara untuk pribadi gitu ya, kecuali beberapa tokoh ya. Atau bangun jembatan untuk dirinya sendiri kan jarang ya. Orang bangun rumah gitu banyak ya. SHM, sertifikat hak milik lain, bangun jembatan, bangun jalan, itu pemerintah ya untuk kepentingan masyarakat. Oke, jadi ini prinsip dasar yang harus adik-adik pegang dalam menjalankan kode etik Insinyur Indonesia. Di beberapa waktu sebelumnya sudah saya bahas ya, tentang Sabta Dharma dan juga Catur Karsa. Jadi itu harus ingat. Ya. Di mana dalam pelaksanaannya dari
Sabta Dharma, ya, dari Sabta Dharma kita harus mematuhi kaidah keinsinyuran dengan menerapkan pertama standar kompetensi kerja. Sekarang SKK ya, SKK. Jadi kalau tidak kompetensi di bidangnya ya jangan dikerjakan. Misal SKK-nya atau SKA-nya ahli teknik bangunan gedung, tapi yang dikerjakan bendungan. Atau SKK-nya ahli teknik perencanaan jembatan, tapi dikerjakan bangunan gedung. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kompetensi kerja yang dimiliki. Kemudian SOP ya, standar prosedur kerja. Nah, ini adik-adik kalau di lapangan nanti akan banyak contoh kasus yang mungkin ya maladministrasi. Di antaranya adalah prosedur kerja. Ya. Kemudian di sini adik-adik nanti juga perlu mempelajari spesifikasi teknis atau standar bahan baku, kemudian standar sumber dan akurasi informasi yang sahih. Jadi contoh kasus, ada suatu proyek, ya, proyek bangunan gedung, progres rencananya minggu ini itu sebetulnya 70%. Ya. Tapi oleh penyedia jasa dihitung atau oleh konsultan pengawas ya, progresnya dihitung 80%. Padahal sebetulnya realitanya hanya 60%. Jadi harusnya -5 jadi +10. Nah, itu kan informasinya tidak sahih ya, sehingga itu melanggar kode etik. Ya. Nah, adik-adik nanti kalau di lapangan maupun hal-hal semacam ini diperhatikan. Jangan sampai melanggar ini ya. Kemudian standar keluaran yang diharapkan. Misal proyek bangun jalan, tebalnya 30 cm, panjangnya 1 kilo. Nah, kamu buatnya tebalnya 20 cm, panjang 1 kilo. Kan ada beberapa kasus, ya. Ya, ini saya ingat. Ini kita diskusi sebentar. Ini sebetulnya kita sudah masuk pertemuan ke-8 ya seharusnya. Nah, adik-adik untuk ujian tengah semester, ini mau ujian atau mau saya beri tugas? Kalau adik-adik mempresentasikan tugasnya. Ketua kelasnya siapa ya? Saya Pak, Ya. mau speak ke tugas Pak, tapi gimana teman-teman yang Coba lain? yang pilih tugas raise hand coba. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 23. Oke, sudah separuh lebih ya. Ini ada 24 yang raise hand. Ya. Jadi nanti untuk UTS nanti adik-adik cari studi kasus tentang pelanggaran kode etik ya. Nanti tornya atau pedoman tugasnya nanti saya upload di grup ya. Untuk pengganti UTS. Oke, saya lanjutkan. Nah, intinya apa? Nanti adik-adik cari satu kasus proyek, ya. Satu kasus proyek, kemudian menganalisis di proyek tersebut ada pelanggaran kode etik apa ya, dari 7 Sabta Marga ini. Sabta Dharma kok, Sabta Dharma Marga. Sabta Marga itu kalau PNS ya. Oke, kemudian standar kriteria perhitungan. Nah, ini hati-hati adik-adik sebagai teknik insinyur bidang teknik sipil itu kenapa kalau mata kuliah yang eksak ya, analisis struktur, struktur beton, struktur baja, perhitungan ini menjadi hal yang sangat wajib ya dalam bidang teknik sipil. Karena kita harus bisa mengkuantifikasi sesuatu ya. Jadi kapan segini, adik-adik bisa bilang kolom itu kuat kalau nggak dihitung juga nggak tahu ya. Oh, dia
harus nahan gaya misal 10 kilonewton, sandesannya 20 kilonewton. Nah, itu baru bisa dikatakan kuat, jadi harus ada hitungannya. Ya, jadi banyak kasus terjadi di lapangan, ya, menjustifikasi sesuatu kuat atau tidak itu hanya dari katanya atau dari oh kemarin saya desain seperti ini aja kuat kok Pak gitu. Mungkin adik-adik pernah lihat ini ya apa tukang di desanya masing-masing. Jadi kalau tukang di desa itu biasanya pakai pengalaman, bukan pakai perhitungan. Saya kemarin desain seperti ini kuat. Ya kuat karena gini deh ya. Kalau adik-adik belajar perencanaan struktur itu ada kombinasi beban ya, load combination, di mana memang kalau untuk beban gravitasi yang paling besar itu kan beban mati dan beban hidup 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Persoalannya itu belum masuk beban gempa, beban angin ya, dan yang lain-lain. Sehingga pada saat itu mungkin di bangun sekarang masih kuat karena nggak ada gempa. Tapi ketika nanti ada gempa ya jadi nggak kuat. Nah karena tukangnya kan nggak punya ilmu gempa, jadi jangan sampai nanti adik-adik sebagai engineer justru malah diatur sama tukangnya ya. Pak pakai dimensi sekarang sekian aja Pak, itu sudah kuat kemarin gitu. Jadi harus ada kuantifikasi. Bukan dukun ya kita ya, tapi sebagai engineer itu harus bisa memprediksi. Kita diminta desain gedung misal 8 lantai, ya, kita harus bisa memprediksi kolom yang paling kritis di mana, kemudian nanti perilaku kegagalannya seperti apa, nah ambruknya kemana, dalam berapa detik ambruknya. Nah, itu harus bisa diprediksi oleh perencananya. Ya. Kira-kira adik-adik diminta prediksi seperti itu bisa enggak? Misal ini ada perencanaan jembatan ini, tentang 60 meter, batang yang paling kritis mana, yang nanti runtuh duluan gitu, setelah ada beban berlebih gitu. Ini semester berapa ya? 3 ya? Oh belum ya, nanti di struktur beton, struktur baja, sama ini ya, perencanaan bangunan tahan gempa dan rekayasa jembatan. Nah, nanti biasanya di sana. Oke, saya lanjutkan terkaitan dengan berita perhitungan ya tadi. Kemudian harus sesuai standar pemenuhan keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Istilahnya sekarang K3L. Kesehatan K3 ya. Kesehatan, keselamatan ya. L-nya lingkungan. Kemudian standar pemenuhan sustainable engineering. Jadi maksudnya sustainable itu sesuatu yang bisa berlanjut ya. Berlanjut. Jadi contoh kalau kita gini, ini saya diskusi sebentar. Menurut adik-adik, ini tentang sustainability ya. Kira-kira material semen sama material kayu itu lebih sustainable mana? Menurut Daniel. Ini juga ada hubungannya kode etik ya. Menurut Daniel, material kayu sama material semen itu lebih sustainable mana? Bentar Pak, bentar. Gimana Dek? Agak keras? Bentar Pak. Bisa diulang? Kok suaranya kecil deh? Daniel? Mungkin lebih sustainable yang semen Pak. Ya, menurut Daniel semen. Oke. Kemudian kalau menurut Dimas, Kalau saya sama Pak, lebih sustainable yang semen. semen. Oke, mungkin satu lagi ya. Fadli? Jadi juga Pak, lebih sustainable semen. Oke. Nah,
Jadi gini ya, pengertian sustainable itu sesuatu yang bisa kita perbarui. Ya, sustainable. Jadi ada keberlanjutannya. Misal kita ambil sekarang, besok itu masih ada. Masih bisa kita perbarui. Adik-adik tahu bahan dasar semen dari apa? Dari apa, Daniel? Bahan dasar semen. Dari kapur, Kak. Dari batu kapur. Kira-kira kita bisa ambil batu kapur dari mana? Hasil tambang mungkin, Pak. Dari gunung ya, dari gunung yang kita tambang ya. Kira-kira naik gunungnya habis, kita bisa nanam gunung lagi enggak? Enggak, Pak. Bisa enggak masih, Mas? Wah, ini gunung kapurnya habis, Pak, gitu. Nanam lagi bisa enggak? Nggak bisa, Pak. Enggak bisa. Kalau kayu kita tebang sekarang, besok kita bisa tanam lagi enggak, Pak Deli? Bisa, Pak. Bisa. Jadi tadi semen sama kayu lebih sustainable mana? Kayu, Pak. Ayo, Pak. Nah, adik-adik juga ini ya, ini sebetulnya ada teori konspirasi ya. Kalau adik-adik cermati, hutan kita itu dihabiskan oleh perusahaan tambang, terutama batu bara. Batu bara digunakan untuk industri. Ada nggak yang di rumah pakai batu bara masaknya? Nggak ada toh? Nah, jadi digunakan untuk industri. Dan kebutuhan batu bara untuk industri terbesar itu untuk industri baja dan beton. Karena kok beton apa semen ya? Karena untuk membuat semen itu si batu kapur itu dijadikan linger, dipanaskan sampai suhu di atas 1600 derajat Celcius. Nah, akhirnya apa? Hutan kita habis, kan kita sudah nggak punya kayu sekarang ya. Ada nggak perusahaan yang pure ya, kecuali semen Indonesia ya, tapi kan hanya berapa persen itu. Krakatau juga kena kasus, jadi semen dan baja kita itu sebenarnya banyak impor ya. Batu baranya kita ekspor, tapi baja dan semennya kita impor, kita beli dengan harga yang lebih mahal daripada kayu yang ditebang oleh mereka yang habis itu. Nah, ini salah satu teori konspirasi ya, karena mau nggak mau kita butuh ya. Ya enggak? Karena adanya itu, kayunya sudah nggak ada, sudah dihabisi sama mereka. Nah, itu kenapa sekarang perhutani itu punya program hutan lestari ya. Perhutani itu kalau nebang satu pohon, mereka nanam lagi 10 pohon. Kayak biji besi ditambang itu nggak bisa tumbuh lagi. Ya. Nah, maka dari itu, engineer global itu sepakat untuk mengurangi penggunaan semen dan bahan logam beserta turunannya. Karena itu tadi ya, kalau kita produksi 1 meter kubik semen itu, karbon yang dilepas ke udara itu sangat besar ya. Beda kalau kita pakai kayu. Kalau kayu itu selama dia tidak terbakar justru menyimpan karbon di dalamnya. Kalau adik-adik pernah atau masih ingat proses fotosintesa ya, itu proses apa ya di Afrizal? Fotosintesis itu proses apa? Afrizal, masih ingat enggak? Iya, Pak. Proses fotosintesis itu proses apa? Masih di mute, Dek? Nggak kedengeran suaranya? Pengubahan zat-zat. Mohon kalau jawab yang tegas, yang lugas ya. Nah, bisa tidak? Pengubahan
Ya, zat-zat yang pembaruan oksigen gitu, Pak. Oke, ini juga jadi adik-adik cara menjawab itu juga ada etikanya ya. Jadi jawabannya yang responsif, kemudian yang lugas, ya, dan jelas. Di sini ada yang jurusannya IPA enggak ya dulu? SMA IPA gitu. Devara jurusannya apa dulu? IPA, Pak. IPA. Iya. Ya, berarti tahu fotosintesis itu apa? Setahu saya fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuhan yang berklorofil, Pak. Itu proses pembentukan zat makanan buat tumbuhan itu, Pak. Ya. Nah, jadi di dalam proses itu kan ada sinar matahari ya, membutuhkan sinar matahari. Nah, ada lagi ya dari proses itu bahwa tumbuhan itu ya terutama yang tadi ya punya zat hijau daun yang cukup banyak, dia itu juga akan menyimpan karbon yang banyak juga. Ketika malam hari, tumbuhan itu menyerap apa, Dek? Dek Devara? Menyerap sinar matahari, Pak. Ya, kalau siang, ya kan? Jadi dia itu menyerap karbon, mengeluarkan oksigen ya. Nah, karbon yang diserap itu terus dilarikan kemana? Kan mereka nggak punya recycle bin ya, nggak punya tempat sampah ya. Nah, itu diserap oleh di batang-batang kayunya itu, Dek. Nah, sehingga tumbuhan itu justru malah menyimpan karbonnya. Nah, tadi ya, industri semen, industri baja malah menghasilkan karbon. Nah, jadi itu terkait dengan tadi ya, salah satu sabta dharma tentang pemenuhan sustainable engineering. Jadi yang dimaksud green building itu juga sama. Penggunaan cahaya matahari yang dimaksimalkan sehingga salah satu indikator green building itu banyak bukaan, banyak jendela-jendela, kemudian penggunaan AC yang dibatasi ya, itu juga pemenuhan sustainable engineering. Jadi green building itu bukan terus gedungnya dicat hijau gitu ya, atau ditanami singkong, tanami pepaya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pemenuhan standar peraturan ketentuan yang ada. Nah, itu kenapa adik-adik kalau kuliah di level S1 tentang perencanaan struktur beton baja itu biasanya ditekankan pada code-code atau aturan-aturan yang berlaku ya. Jadi adik-adik diminta merencanakan sesuai standar. Non standar itu kalau ada yang non standar gimana, itu urusannya S2, S3. Ini adik-adik S1 sudah fokus saja. Kalau adik-adik sudah bisa merencanakan sesuai standar itu sudah bagus ya. Yang terakhir ini tentang standar pengambilan keputusan dan standar pelaporan atau rekam jejak. Ini kaidah keinsinyuran ya, kemudian mengindahkan tata nilai tradisi dan kebiasaan masyarakat. Nah, contoh kasus ya di Papua itu saya punya teman untuk pekerjaan Jalan Trans Papua, di mana di sana kan ada OPM itu ya. Dan di sana ada tradisi siapa yang nabrak babi harus ganti. Dan gantinya nggak murah, Dik. Mereka itu bisa sampai minta 500 sampai 1 M ya, tergantung babinya. Nah, induk babi itu lebih mahal lagi ya. Nah, maka dari itu perlu adik-adik atau kita semua tahu ya kebiasaan masyarakat di daerah atau di lokasi yang mau kita bangun proyek itu seperti apa. Kemudian, nah ini, kita harus saling menghargai ya, baik komunikasi dengan rekan insinyur seikhwan, ya, atau komunikasi antar profesi, antar lingkungan sosial, antar kalangan. Dan terakhir yaitu penerapan ilmu keinsinyuran. Jadi adik-adik sebetulnya belajar di kuliah itu kan untuk mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu nanti ya adik-adik akan mulai terapkan kalau sudah
terjun ke masyarakat atau terjun ke proyek. Walaupun sekarang pun bisa ya. Dulu saya kuliah juga sambil kerja, Dek. Dia habis dapat ilmu dari kelas langsung diterapkan. Ya. Loh, oke, ini adalah kode etik insinyur Indonesia ya. Oke, selanjutnya tentang bisnis dan profesi insinyur. Jadi dunia bisnis sering menjadi sebuah kehidupan yang kotor ya. Karena cenderung berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghalalkan segala cara. Jadi kong kali kong, menipu, bajak membajak, suap menyuap, praktek KKN, pelanggaran haki, dan lain sebagainya. Dan menjadi sebuah obsesi yang dalam prakteknya justru banyak bertentangan dengan etos pengabdian maupun pelayanan profesi. Contoh kasus baru saja, ini masih hangat-hangatnya ya, kemarin sempat trending di Twitter juga tentang HKI apa, Citayam itu ya, Citayam Fashion Week. Ya. Nah itu kan yang menciptakan siapa, buat acara siapa, yang menciptakan siapa, penyelenggaranya siapa, yang menghakikan siapa. Ya itu kan karena ya itu tadi ada faktor bisnisnya. Nah maka dari itu, ini perlu ditekankan sejak awal, adik-adik dalam proyek konstruksi mainnya harus bersih ya. Walaupun di tempat yang kotor, tapi mainlah yang bersih ya. Nah nanti ada beberapa trik ya. Ketika adik-adik terjun di lapangan nanti juga akan tahu sendiri ya. Jadi aktivitas bisnis tidak bisa diklasifikasikan sebagai sebuah profesi luhur apabila ciri-ciri profesi tidak terpenuhi. Ya. Nah, jadi ada standar, ada norma yang harus diterapkan dalam sebuah profesi yang terdiri dari 7 tadi ya, Sabta Dharma. Nah, di mana untuk pelanggaran kode etik itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang profesional atau profesi, misal komersialisasi. Ya. Contoh kasus, adik-adik kerja di suatu BUMN karya, baik itu waskita, dikarya, atau dan lain sebagainya. Di mana BUMN karya itu biasanya punya peralatan, ya, punya peralatan, alat berat, yang seharusnya itu dikelola oleh perusahaan. Tapi adik-adik sebagai manajer, misal Yusron sebagai manajernya Wika, terus Devara punya proyek di luar dari proyeknya Yusron tadi ya, menghubungi Yusron. Ini saya butuh alat berat 5 buah, gitu. Bisa nggak bantu? Nah, sama Yusron dipinjamkan ke Devara tanpa melalui perusahaannya. Itu kan komersialisasi ya. Nah, masuk kolusi dan nepotisme juga ya. Karena itu dilakukan dengan orang yang baik temennya atau koleganya ya. Untuk apa? Yaitu mengejar keuntungan finansial kekuasaan ya, yang jauh dari ukuran kewajaran. Ada juga yang markup proyek ya. Proyek gazebo misalnya gazebo jurusan, satu gazebo misalnya 2 miliar kan ya nggak wajar ya. Nah itu contoh-contoh pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai. Pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran terhadap pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian. Jadi yang tadi pertama itu nilai-nilai, yang kedua itu kualitas. Seperti malpraktek. Jadi sebetulnya nggak bisa merencanakan bangunan gedung tahan gempa, tapi diambil. Ya, sehingga apa? Bangunannya belum diresmikan sudah roboh. Nah, ini contoh pelanggaran kualitas keahlian. Kemudian penyalahgunaan informasi data. Ya. Jadi data misal ini sekarang kan ada proyek IKN. Datanya nggak boleh di-publish terlebih dahulu, adik-adik sudah publish karena temennya. Ya. Contoh ini ada proyek Tol Jogja Solo. Ya. Misal Zaki itu sebagai direktur dari Bina Marga, ya,
ngasih info ke temennya, ini saya mau buat jalan tol ini tracknya atau lajurnya dari sini sampai ke sini, kamu beli tanah aja daerah situ gitu. Nah itu kan penyalahgunaan informasi data, termasuk kerahasiaan dan loyalitas. Ini pelanggaran yang kedua. Dan pelanggaran yang ketiga yaitu mendiamkan terjadinya pelanggaran, itu juga pelanggaran ya. Nah, adik-adik ini ya. Ada yang suka bola enggak? Melfonda? Tidak terlalu suka, Pak. Kameranya kok dimatikan kenapa? Nah, ini saya juga tidak terlalu suka ya. Maaf, Pak, tadi ke toilet sebentar, Pak. Ya, izin dulu ya. Wildan, suka sepak bola enggak, Dek? Enggak, Pak. Enggak. Oh, berarti tadi kemarin sore enggak ikut rame-rame itu ya? Di sini Enggak, ada yang Pak. supporter bola gitu enggak? Atau suka sepak bola gitu? Justru suka sepak bola? Atau suka klub sepak bola tertentu gitu? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Berarti sering nonton pertandingan bola ya, Dik ya? Iya, Pak. Dari TV, Pak. Tonton Ya. internet. Pernah nggak, Dik, lihat suatu pertandingan bola, terus wasitnya itu tahu nggak bahwa, atau penonton itu banyak yang tahu sebetulnya itu pelanggaran, tapi wasitnya nggak ngasih pelanggaran, pernah nggak lihat kayak gitu? Pernah terjadi, Pak, itu, Pak. Nah, pernah ya. Nah, itu contoh pelanggaran ya. Jadi, tidak memberikan pelanggaran terhadap pelanggaran itu pelanggaran ya. Gimana itu? Jadi, mendiamkan pelanggaran itu juga pelanggaran. Atau misal adik-adik sebagai supervisor K3 di suatu proyek. Ya, misal Yusron supervisor K3. Terus pelaksananya Daniel ya, pelaksana proyeknya. Karena teman sendiri satu kelas ya, dan dulu sering bantu saat kuliah ya. Daniel ke proyek nggak pakai helm, nggak pakai rompi. Tapi sama Yusron karena sudah temannya sendiri itu dibiarkan. Padahal itu pelanggaran. Itu juga pelanggaran kode etik seperti itu. Oke, itu kaitannya poin ke-3 ya, tentang pelanggaran kode etik. Kemudian, nah ini konflik kepentingan ini banyak sekali, Dek. Saya pun agak risih ya kalau terjun di dalamnya ini. Biasanya saya cenderung menyingkir, cari aman. Konflik kepentingan jadi situasi di mana seorang pejabat, karyawan, atau profesional mempunyai kepentingan pribadi yang cukup besar untuk mempengaruhi tindakan objektif dari pelaksanaan tugasnya. Ya. Contohnya apa? Mungkin adik-adik sering baca berita juga, kepala daerah ditangkap KPK karena mungkin yang baru-baru ini mantan wali kota Jogja ya. Nah, itu kan kasusnya sebenarnya sudah lama ya. Jadi juga konflik kepentingan ya. Misal Amar besok jadi ketua DPR RI gitu kan. Nah, terus Yusron punya perusahaan, ya udah biar ini saya anggarkannya enak, untungnya juga banyak, Yusron kamu aja yang ngerjakan gitu ya. Itu kan konflik kepentingan ya. Dan itu tidak dibenarkan ya adik-adik ya. Nah, saya lihat ini mahasiswa di sini nggak ada lah ya, jurusan apa alumni sipil UNJ nggak ada seperti itu. Ini saya lihat itu alim-alim ya ini ya, kecuali yang nggak alim loh ya. Nah, adik-adik, sekilas saya jelaskan tadi, kalau tugasnya nanti kelompok ya, adik-adik sudah membuat kelompok? Belum, Pak. Halo? Sudah ya? Sudah. Nah, nanti adik-adik mensurvei atau melakukan apa ya, pencarian data, bisa dari internet, bisa pengamatan langsung di lapangan tentang contoh-contoh ya pelanggaran terhadap 4 kode etik ini. Kan banyak ya, adik-adik cari
pelanggaran di internet itu banyak. Nah, nanti dalam satu contoh kasus itu atau satu pelanggaran itu bisa jadi berbagai macam contoh kasus ya. Jadi satu pelanggaran itu bisa ambil minimal 5 studi kasus proyek ya tentang pelanggaran kode etik. Nah, terkait dengan pelanggaran ini nanti ada ini permasalahan ya. Permasalahan etika dalam prakteknya. Hubungan klien, konsultan, pesaing, dan kontraktor. Jadi nanti termasuk kasus korupsi itu kan juga pelanggaran. Proyek Hambalang dan lain sebagainya itu kan contoh-contoh yang bisa adik-adik jadikan sebagai studi kasus. Dan antara kelompok satu dan kelompok lain ini studi kasusnya harus berbeda. Kalaupun ada yang sama, itu hanya boleh satu ya, yang sama. Jadi lain harus berbeda. Kemudian kita harus memastikan kepatuhan hukum klien, kemudian kontraktor dan stakeholder ya. Ini others itu stakeholder. Kemudian pertentangan kepentingan, kasus penyuapan, kemudian hadiah. Nah ini saya juga pernah ya Dik ya, lebaran gitu ada yang WA gitu ya. Pak, ini dapat bingkisan dari kontraktor proyek X gitu kan. Langsung nggak saya jawab. Udah, saya jawabnya buat kamu saja, tak itu kan nggak usah dikirimkan ke saya karena itu juga permasalahan etika ya. Jadi kode itu melanggar kode etik seperti itu. Dan perlakuan terhadap kerahasiaan dan informasi yang terbatas, perlakuan terhadap aset karyawan, kerja sampingan, dan ini yang banyak ya. Adik-adik kerja di kontraktor, tapi juga menerima freelancer, ya, jadi perencana. Kemudian whistleblower, ya. Kemudian keselamatan publik, penipuan, perlindungan terhadap lingkungan, ini tadi ya. Jadi gini Dek, kalau di industri tambang itu K3-nya sangat rigid ya, sangat kaku. Contoh, ketika kita membuang oli 1 cc ke tanah, itu akan mengurangi kandungan air sebesar 1 liter di tanah. Sehingga kalau ada contoh kasus hilang bocor dan lain sebagainya, itu pelanggarannya berat biasanya. Kemudian keadilan, nah ini juga sudah kita bahas ya, keadilan belum tentu sama rata ya. Karena keadilan harus sesuai dengan porsinya. Dan kejujuran dalam riset dan pengujian. Nah ini nanti adik-adik akan diuji saat tugas akhir ya, skripsi. Nah jadi kode etiknya adik-adik itu pertama kali nanti akan diuji ketika termasuk ini ya, ngerjakan tugas ya, kalau nggak jujur ya, itu juga pelanggaran kode etik ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk apa format tugasnya. Nanti saya kirimkan di Classroom ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, saya sih pengennya adik-adik lulus semua ya. Pengen lulus enggak? Terutama mata kuliah ini dulu ya. Karena saya mikirnya tugas itu adik-adik bisa main keroyokan ya. Karena ujian itu sudah personal ya. Tapi nanti UAS tetap ada ya. UAS tetap ada. Itu biar nanti yang bedakan satu dengan yang lain. Ada mau ditanyakan? Oh iya, saya juga menginfokan ke adik-adik. Mungkin beberapa mata kuliah saya ya nggak cuma di kelas ini saja. Saya tuh kalau materinya sudah tersampaikan, kompetensinya sudah dapat, ya udah, saya biasanya akhiri kuliahnya. Nggak harus berorientasi pada, wah jamnya ini masih 50 menit Pak, masih 30 menit enggak. Jadi standar saya itu standar kompetensi ya. Ada yang mungkin
kemudian sampai 3 jam, tapi kompetensinya nggak tercapai. Ya. Karena nek saya yang penting progres dan proses. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak izin bertanya, Daniel? Pak. Jadi kan tugasnya itu tidak boleh sama ya Pak. Kalau misalkan nanti kita survei di proyek itu, apakah kita dapat surat atau gimana ya Pak? Kalau mau survei langsung ke proyek, berarti adik-adik harus ngurus surat ke Loket 5, ke Mas Tommy. Tapi kan nggak harus ke proyek langsung juga, adik-adik. Jadi adik-adik saya berikan kebebasan. Kan di internet itu juga banyak ya kasus pelanggaran kode etik ya. Contoh, terjadi kegagalan perencanaan struktur ya. Bangunan belum diresmikan sudah runtuh. Nah, itu kan bisa jadikan studi kasus adik-adik. Itu kan contoh pelanggaran itu. Atau ada proyek pekerjaan misal bandara, kemudian ada truk yang ngangkut timbunan, tapi ngotori jalan di akses sekitarnya. Ini kan juga pelanggaran kode etik. Banyak sekali pelanggaran yang bisa adik-adik temukan. Jadi tadi ya Yusron, latihan jadi wasit dulu ya. Nah, biar tahu aturan main jadi wasit, biasanya harus pernah jadi pemain. Gitu Dek Daniel. Kalau mau survei nanti ngajukan surat, tapi kalau ngambil kasus dari, nah saya nggak mensyaratkan adik-adik wajib survei ya. Survei lapangan di proyek gitu. Karena ada beberapa proyek yang mungkin juga kalau niatnya adik-adik ingin survei kode etik ya, mungkin ada proyek yang di-keep deh. Karena mereka tahu, karena banyak yang ngelanggar gitu. Gitu Dek Daniel. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalau ini saya akhiri boleh? Boleh Pak. Oke. Boleh Pak. Jika tidak ada yang ditanyakan untuk kelas pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Oh ya adik-adik untuk hari Kamis, itu kalau kita geser di hari Jumat pukul 1:30 bisa enggak? Karena hari Kamis ada pelatihan OJS ya, untuk akreditasi jurnal kita. Hari Jumat 1:30 ada kuliah enggak adik-adik? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ya, kita geser di hari Jumat 1:30 ya. Enggak apa ya. Daripada kosong, Dek. Nggak apa Pak. Ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya